Halo, salam sehat. Ya, kembali lagi di channel gua dan ini adalah edisi ke-98, 99 ya. Dan di edisi yang sangat spesial ini gua akan bahas full kemenangan Roma di Derby della Capitale. Ya, Roma menang 3-0 dan sedikit informasi aja, ini gua rekam di sela-sela El Clasico ya. Real Madrid dan Barcelona halftime Madrid kalah atau tertinggal 2-0 melalui gol Aubameyang dan juga Araujo. Nah, tapi itu sekedar ini aja, sekedar informasi trivia aja. Tadinya gue mau bikin sebenarnya sebelum pertandingan. Jadi masih ada waktu kira-kira setengah jam, cuman ngutak sana ngutak sini, akhirnya gue lihat tinggal 5 menit lagi kick off, udah deh gue nonton El Clasico dulu satu babak ya. Nah, itu sedikit. Nah, apa arti kemenangan Roma di derby ini? Ini sangat banyak ya. Pertama, dengan tambahan 3 poin ini, Roma langsung naik 2 strip. Ya, naik 2 strip ke peringkat ke 5. Memang saat ini gue rekam Atalanta sama Bologna masih bermain 0-0. Ya, seandainya Atalanta bisa menang, yaitu berarti Roma kembali digeser ke peringkat ke-6. Ya, tapi anggaplah boloknya anggaplah Atalanta belum main, berarti Roma ada di peringkat kelima, 51 poin, berbeda dari Juventus ya, 8 poin yang ada di peringkat 4 dengan 59 poin. Nah, secara umum gue mau bilang gini dulu, ini kemenangan yang sangat luar biasa, sangat fantastis, sangat penting. Tapi menjadi tidak ada artinya kalau rentetan hasil positif Roma ini tidak berakhir dengan let's say finish di zona Eropa. Ya, kita tentunya sebagai Romanisti, ya gue Romanisti, gue suka Roma, atau lo siapapun yang menjadi fans Roma, tentunya berharap kita bisa finish semaksimal mungkin. Ya, let's say nggak usah 4 besar kalau bisa, ya kalau enggak ya paling enggak Europa League. Nah, kenapa penting? Karena gini, kalau lo lihat gestur, kalau lo lihat dari gerak tubuh setelah pertandingan ini, kemenangan ini benar-benar membawa semangat yang sangat luar biasa ya. Dan memang setelah pertandingan Olimpico itu seperti meledak. Ya, jadi kemenangan yang sangat penting dari lawan yang kita tahu ini adalah rival yang sangat luar biasa. Tapi gue ingat satu quotation dari Batistuta dulu ya, bahwa Roma ini harus mengubah mentalitas. Ya, jangan hanya menang lawan Lazio, tapi lawan tim lain mereka kehilangan poin. Ya, ini penting ya. Walaupun sebenarnya performa Roma dalam beberapa laga terakhir juga sebenarnya lagi nanjak ya. 9 pertandingan terakhir Roma nggak terkalahkan dan meraih 5 kemenangan dan 4 kali imbang. Ya, jadi benar-benar luar biasa grafiknya, dan juga lini belakangnya juga pelan tapi pasti mulai dibenahi. Ya, ini adalah sebagai informasi aja. Pertandingan semalam itu adalah pertandingan yang ke-12 ya, yang ke-12 Roma tanpa kebobolan. Ya, jadi clean sheet. Jadi luar biasa, dan bahkan juga Roma sudah unggul di detik ke-56. Ini jadi Tammy Abraham ada 3 rekor yang dipecahin. Pertama adalah gol tercepat di derby Roma, Derby della Capitale. Kemudian juga brace tercepat, karena setelah itu dia mencetak gol lagi menit ke-22. Dan kemudian dia juga mencatatkan sebagai debut dan AS Roma yang paling banyak mencetak gol. Ya, jadi total dia sudah mencetak 23 gol, 15 di Serie A, kemudian juga 7 di 22 ya. 23, benar 23. Jadi 15 di Serie A, 7 di zona di kompetisi Eropa atau di Conference League, dan 1 di Coppa ya yang udah gugur. Nah, dulu Batistuta tahun 2001 itu 20 gol. Totti dulu tahun berapa, 90-an mungkin ya, gue lupa, itu 0. Tapi memang waktu itu dia masih muda ya, Primavera. Jadi ya bukan yang memang striker udah jadi seperti Tammy Abraham. Cuman gue cuma mau bilang bahwa pembelian Tammy Abraham ini sangat
sangat krusial ya. Harganya kalau nggak salah sekitar 30 juta euro atau pound, jadi mungkin ya nggak terlalu mahal, tapi kita lihat impactnya sangat luar biasa dan tidak mudah ya untuk seorang pemain Inggris yang bisa beradaptasi di sepak bola Italia ya. Dan sekedar informasi aja gue tambahin, tadi saat nonton gue juga sempat dengar English commentary mengatakan terakhir kali pemain Inggris mencetak gol di derby Roma itu Paul Gascoigne ya. Waktu itu Paul Gascoigne justru opposite yang membela Lazio. Jadi udah nggak tahu, mungkin tahun 9 bulan juga kali, udah lama lah, mungkin sekitar 25 tahun lalu atau bahkan mungkin lebih ya. Nah, jadi sangat penting untuk mengangkat mental para pemain AS Roma. Grafik juga semakin bagus, pemain juga kayaknya hampir gak ada yang cedera ya, kecuali Spina yang memang terus masih recovery. Gue sangat berharap Spina juga cepat sembuh supaya bisa semakin menguatkan sisi kiri dari AS Roma. Nah, kita bahas sedikit teknis ataupun jalannya pertandingan. Ya memang Roma mengawali pertandingan sangat cantik banget ya. Jadi start game 40 menit udah langsung unggul 3-0 ya, 2 gol dari Tammy Abraham, kemudian dilengkapi dari Pellegrini di menit ke-40. Nah, kemudian inilah kecerdikan seorang AS Roma ya, seorang Mourinho ya. Setelah itu memang tidak ada pergantian pemain sampai dengan menit 74. Ya, jadi memang Mourinho tidak mau mengubah fighting spirit yang bisa kita lihat dari setiap pemain AS Roma yang tampil malam itu. Tapi memang ketika menit 70-an dia sudah mulai melihat tuh satu-satu pemain yang kira-kira udah mulai lelah, baru ditarik keluar. Pertama ditarik Matias Vina, digantikan Zalewski, ini pemain muda. Kemudian Sergio Oliveira di menit ke-81. Ini nggak lama setelah dia kartu kuning. Jadi untuk mencegah kartu kuning kedua, karena dia bisa merubah konstelasi ya kalau sampai ada kartu merah apalagi kebobolan. Kemudian terakhir pemain muda ya, Edouard Bove menggantikan Pellegrini. Jadi ini kerjaannya ngejar-ngejar bola tiga pemain ini untuk mengganggu Lazio bisa mengembangkan permainan. Dan ternyata hasilnya memang strategi Mourinho berjalan dengan baik. Starting 11 yang ditampilkan bertahan dengan baik sampai dengan menit 74-75. Setelah itu mulai ada 1-2-3 kelelahan, ada kartu diganti dan akhirnya bisa mengamankan 3-0. Emang ada yang menyayangkan, gue juga baca di situs IG-nya Indoroma, banyak Romanisti yang mengatakan aduh hampir hat-trick. Ya menurut gue penting gak penting, sebenarnya gak penting sih menurut gue. Yang terpenting adalah bagaimana Roma bermain sebagai satu unit. Ini yang menurut gue sih sangat penting ya. Kemudian juga ya itu dia, setiap individu memberikan yang terbaik. Salah satunya Tammy Abraham. Ya gue rasa lu sepakat dia adalah pemain terbaik. Dan cuman ada satu catatan mesti lu ingat. Persis seperti yang dikatakan Mourinho setelah pertandingan di presscon, dia mengatakan it's not only about goals, bukan hanya soal 2 gol yang diciptakan oleh Tammy Abraham, tapi juga attitude dia di pertandingan itu benar-benar dipuji sama Mourinho. Kenapa? Karena dia mau bertahan, dia mau mengejar bola, menutup ruang lawan supaya tidak berkembang, dan ini memudahkan pemain-pemain lainnya yang sedang bertahan. Karena striker modern bukan hanya menunggu seperti dulu, dan ini yang dari dulu awal musim sebenarnya sempat gue keluhin gitu. Abraham ini bagus, Tammy Abraham, cuman dia terlalu salon sebagai seorang striker masa sekarang, hanya menunggu, dan itu sebenarnya nggak boleh. Dan Mourinho memberikan apresiasi buat itu. Dan di sini gue bisa quote pernyataan Mourinho. Dibilang gini, ini gue akan translate langsung ke bahasa Indonesia aja ya. Saya tahu Tammy Abraham punya potensi untuk melakukan lebih ya. Ini bukan soal gol, tapi bagaimana cara dia mempres atau pressing, kemudian bertarung, mundur ke belakang ketika dibutuhkan, bertahan, menguasai bola selama mungkin ketika diperlukan, which yang mana tidak dilakukan ketika menghadapi VTC. Ya, jadi mungkin ada briefing briefing sebelum pertandingan khusus untuk Abraham lebih bisa melakukan kontribusi ya ketika lawan melakukan transisi menyerang. Dan dia bilang, I demand a lot. Saya meminta lebih banyak lagi dari Tammy Abraham karena saya tahu dia bisa memberikan lebih dari itu. Nah, jadi sekali lagi suasana ataupun grafik dari mentalitas moral para pemain Roma ini semakin tinggi ya.
Tapi sekali lagi ini belum selesai ya, ini belum selesai. Masih ada pertandingan selanjutnya melawan Sampdoria kalau nggak salah ya. Iya, pertandingan Giornata berikutnya lawan Sampdoria away. Ini juga gampang-gampang susah, harus fokus. Tentunya sambil berharap juga nih, doanya agak sedikit jelek. Berharap Juventus tergelincir ya. Karena bedanya 8 poin, nggak gampang ya, tapi who knows ya kalau misalnya masih ada 8 pertandingan. Jadi secara matematik ada 24 poin yang bisa diperebutkan, 24 poin ya. Sementara selisihnya 8 ya. Kalau misalnya memang bisa konsisten, paling enggak ya itu tadi bisa berharap lawan terpleset dan memperkecil gap, dan ya kita lihat sampai akhir musim di mana ya. Yang jelas semalam Roma tampil sangat memukau dan membuat segenap Romanisti gue yakin banget puas, dan mungkin ini adalah pertandingan kedua atau satu dari 2 pertandingan terbaik yang gue tonton Roma musim ini. Yang pertama adalah ketika menghadapi Atalanta di pertemuan pertama ya, bukan yang kedua. Itu juga sama, Tammy Abraham juga mencetak gol cepat. Bedanya adalah saat itu cuma menang 2-1 ya. Sekarang menangnya 3-0 dan melawan Roma yang melawan Lazio yang kita tahu ini sangat penuh gengsi. Nah, itu kira-kira roundup dari kemenangan Roma di Derby della Capitale. Jadi sebagai Romanisti, gue berharap Roma terus menjaga ritme yang sudah bagus ya, kalau bisa ditingkatkan supaya bisa finish semaksimal mungkin di akhir musim. Ya, gue rasa sih itu aja. Semoga ya kita lihat juga. Abis ini gue akan lanjut nonton El Clasico nih, karena udah 10 menit lebih, jadi mungkin udah mulai main nih Madrid dan Barcelona dalam kondisi Barca unggul 2-0 ya. Oke, thank you sudah nonton. Salam sehat, ciao.